على سيدنا محمد عبده ورسوله الداعي الى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. حتى بعد، فيا ايها المؤمنون اوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Masyaallah muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini cahaya matahari dan alunan takbir membelah langit yang begitu tinggi mengiringi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir deras dari dalam sanubari kita. Hari ini alam semesta bertasbih menyaksikan wajah-wajah yang berseringan bersih setelah 1 bulan berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa pamrih. Setelah 1 bulan penuh kita tempuh jalan kesabaran, kini tibalah saatnya kita merayakan kemenangan dan keberkahan. Teriring kalimat doa, Ja'alallah minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang yang kembali fitri dan terjadi serta termasuk dalam golongan orang-orang yang muttaqin. Di pagi ini hati-hati yang haus rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipenuhi dengan keceriaan yang begitu mendalam di bawah lautan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Di bawah langit yang bertasbih atas izin ilahi, kita berkumpul dalam kemenangan sejati. Bukan hanya karena menuntaskan ibadah puasa di bulan yang suci, tetapi karena berhasil mendudukkan hawa nafsu untuk pendidikan diri, jiwa yang suci. Idul Fitri bukan hanya sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan berbagai aneka hidangan serta makanan. Idul Fitri bukan hanya pergi jalan-jalan untuk menuruti keinginan dan kemauan. Idul Fitri ini adalah momentum menguatkan tekad badan kita menjadi hamba Allah, menjadi Abdullah yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga untuk menjauhi segala yang dilarangnya. Idul Fitri adalah tentang hati yang kembali suci, tentang ruh yang bersujud dalam damai di hati, merasakan kelembutan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha abadi. Idul Fitri adalah tentang panggilan untuk kembali pada kesucian, memperkuat silaturahmi dan kebersamaan, menanamkan kasih sayang pada mereka yang selama ini bersama dalam kehidupan. Semoga kebahagiaan ini tidak hanya berhenti di hari ini, tetapi terus menyala dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk kesucian diri kita, ada 2 hal yang perlu kita pahami dan tancapkan dalam hati dan hikmah. Pertama adalah penguatan dimensi vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penguatan ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita perbuat. Kedua adalah penguatan dimensi horizontal kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dan senantiasa menebar kebaikan, juga cinta damai. Jika 2 hal ini mampu diaplikasikan dalam kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Yang artinya, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan
bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat ini dilanjutkan dengan ayat alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhibina al-ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari ayat ini kita diingatkan cara untuk mencintai jiwa. Langkah pertama untuk meraihnya adalah berdasarkan ayat Al-Imran, surat Al-Imran ayat 133. Kita diperintahkan untuk bersegera meraih ampunan dan surganya, seraya menyadari bahwa kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu luas bagi kita, seluas surga yang Dia sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Bentuk ikhtiar, bentuk usaha untuk meraih ampunannya telah kita lakukan selama 1 bulan penuh, berpuasa menjalankan perintah Allah dengan hati yang utuh. Iman dan takwa juga terus kita semai untuk melakukan ibadah kita senantiasa utuh. Semoga semua ini berujung pada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Langkah yang kedua untuk menyucikan diri adalah sesuai dengan lanjutan ayat pada surat Al-Imran, yaitu ayat 134. Jika kita ingin kembali kepada kesucian dan ketakwaan yang kuat, maka kita harus menguatkan ibadah sosial dengan bersedekah, infak dan zakat. Ibadah ini tidak hanya dilakukan saat kita dalam kondisi yang finansial kuat, namun harus dilakukan saat kita merasa berat sebagai wujudan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pemberi nikmat. Kita harus yakin bahwa berbagi tidaklah sama sekali akan mengurangi harta kita dan berbaiknya, dan sebaliknya dengan berbagi maka hakikatnya Allah sedang menambah apa yang kita miliki. Zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan puasa dan zakat mal untuk menyucikan jiwa kita adalah wujud daripada kesadaran jiwa bahwa semua yang kita punya adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Hal ini sekaligus menyadarkan diri kita bahwa ada orang lain di dalamnya. Semua bukan milik kita dan tak akan kita bawa saat kita meninggalkan dunia yang fana ini. Hanya dengan cara berbuat baik dengan harta yang diucapkan kepada sesama, harta kita akan memberi manfaat saat kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di dalam surat Al-Imran ayat 134, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar kita senantiasa mengendalikan amarah dan juga memaafkan kesalahan orang lain, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ramadan dan Idul Fitri menjadi momentum pembuktian. Saat puasa kita diwajibkan mengendalikan nafsu amarah yang sering kita lakukan. Kemudian di hari ini, di hari Idul Fitri, kita diperintahkan untuk saling memaafkan. Mari semua itu kita lakukan dengan tulus tanpa kepalsuan. Perkuat silaturahmi untuk mengikat hati kita semua dengan penuh kedamaian. Mari jadikan Idul Fitri kali ini Idul Fitri kita yang terbaik bagi diri kita. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini bersama. Kita tidak tahu apakah kita akan bisa bertemu dengan Idul Fitri di masa selanjutnya. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita perbuat bersamanya, terutama meminta maaf kepada orang tua kita.
terhadap orang tua kita yang telah melahirkan kita, yang telah membesarkan kita di dunia ini. Beruntunglah kita yang masih memiliki kedua orang tua. Mereka adalah jimat yang harus terus kita jaga. Mereka lah yang telah berjasa dalam kehidupan kita dan mengantarkan kita meraih kesuksesan kehidupan di dunia. Saat ini usia orang tua kita terus bertambah, fisik mereka pun begitu lemah. Raih kedua tangan mereka yang sudah mulai keriput namun penuh dengan keberkahan. Cium tangan mereka, peluk erat tubuhnya, minta maaflah kepada mereka dengan tulus hati dan jiwa. Percayalah, sesukses apapun kiprah kita di dunia ini, tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Mereka lah yang telah menjadikan kita mampu meraih ini semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.